Sugibo. Oke, langsung gue dulu. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor pastinya. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih terlebih dahulu kepada kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Bro Ayung, monggo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ada cerita apa nih hari ini? Ada cerita dari Mas Rudi. Rudi, oke. Seorang kenalan dari teman yang nggak begitu aku kenal. Seorang kenalan dari temen yang nggak begitu dirimu kenal. Nggak ngerti maksudnya gimana? Angel ya, ambigu Konsepnya ya. gimana? Sangat ambigu. Iya, seorang kenalan, dia ada temen nih nggak begitu dikenal, tapi kenal dari orang gitu ya. Oh, nggak terlalu akrab gitu. Nggak terlalu akrab, cuman mungkin pas lagi waktu itu dibawa ke rumah langsung inget, dia daya inget, oh rumahnya Bro Ayung di situ, jadi titiknya di situ. Ada awalan yang nggak ada hubungannya sama cerita ini. Kemarin ada yang lucu. Situ kan tahu tempat tinggalku ya. Nah, di belakang ada makam. Kemarin sore itu ada orang minta air, minta air katanya buat nyembuhin seseorang lah kayak gitu. Tapi syaratnya Minta air ke siapa? minta air ke rumah, bukan ke rumah, ke lingkungan situ. Oh, Jadi dia itu nggak ngerti gue. dapat ilham atau mimpi katanya itu diarahkan orang jauh, orang jauh itu diarahkan sebuah desa namanya ini, nututin jalan itu, dan kayak dia navigasinya mimpinya dia itu. Oh, itu ini ketemu bener, belakang rumah. Ya, ketemu belakang rumah. Akhirnya kan katanya kalau mau sembuh di mimpi itu minta air di dekat makam itu. Memang ada makam tua kan. Air mana di situ kan ada. Emang dulunya kali di situ kan, ada kali, terus ada selokan kecil, sekarang kan jadinya kan talut, selokan kecil. Terus kayaknya orangnya memaksa karena memang dia meyakini seperti itu. Akhirnya improv, tetangga-tangga ngomong, udahlah Mas Ayung tinggal kasih air gentongmu aja kayak gitu. Akhirnya kan kasih air gentong. Oh nggak apa-apa Mas, yang penting air daerah sini kayak gitu. Kasih air gentong, mau dikasih uang bawa aja nggak apa-apa Pak, yang penting buat apa nanti sembuh dari jalannya, bukan dari air ya, dari Gusti Allah. Ya Mas, matur nuwun, saya udah muter-muter tapi jalannya bener kayak gitu katanya. Ya itu ada sedikit. Itu kapan rencananya bikin plang? Apa itu? Praktek gitu kan, jadi orang nyarinya gampang. Iya ya, bikin gentong yang beneran deh ya. Terus dibikin seolah-olah lama banget, ada lumutan gitu ya. Angel buat tambahan Mas. lumayan. Gimana Bro Ayung? Jadinya jual air dong ya. Iya lumayan. Baiklah. Tadi ada cerita dari seorang yang nggak begitu aku kenal, karena memang dia daya ingatnya hebat banget. Bahkan teman yang aku kenal aja udah nggak pernah main, tapi dia bisa main gitu. Dia main bawa temennya lagi. Jadi akhirnya mungkin karena dia itu nonton ngopor atau apa ya, ini ada cerita sekalian ya, medang-medang lah di situ. Karena katanya kalau menurut aku sih kalau mau main aja, nggak usah bilang tadi aku lewat dari sini sekalian mampir. Ya main aja. Bagus, tapi kan ketahuan. Kamu kan jual air langsung kelihatan. Bahasanya gitu aja, nyambungnya ke situ gitu loh. Akhirnya ya wis bikin air, ngopi, akhirnya dia cerita, oh ternyata satu dia mau curhat, duanya mau tadi ya ada pengalaman horor dan terjadi baru kemarin, mungkin minggu kemarin lah. Minggu kemarin. Jadi gini Mas, saya itu sudah punya istri. Sebut saja namanya Rudi ya tadi ya. Rudi, aku sebagai Rudi aku udah punya istri, saya udah punya istri Mas. Anak saya bahkan yang gede aja udah SMP. Terus yang kecil masih berapa tahun lah, 4 tahunan. Tuh perempuan, yang gede cowok. Ya kehidupan Mas, namanya kehidupan. Kadang-kadang ya dulu saya kayaknya apa-apa itu punya semua, lagi masih sendiri. Lagian saya cuman berdua sama mas saya. Kebutuhan apapun ya dicukupi sama orang tua, walaupun orang tua bukan orang kaya, tapi wong eman mah nggak usah kaya juga ya, tapi ya rada punya lah orang tua. Terus ya salahnya saya apa ya, gara-gara Mas ya nggak tahu sih, itu belum cerita, aku bilang gitu. Enggak, maksudnya dulu itu saya itu maksa menikah sama istrinya namanya Salimah bisa ya.
Jadi kayak nggak direstuin loh sama orang tua. Suruhnya saya. Orang tuanya Rudi. Iya, orang tua Rudi. Suruhnya saya, mumpung bapak ada, ibu masih ada uang sedikit kayak apa semua kan buat anak. Kayak masmu sana loh, kuliah sana, terus nanti dapat pekerjaan yang bagus buat kamu sendiri, masa depanmu sama keluargamu nanti. Tapi emang cinta bisa dikarang-karang mas. Nanti datangnya kalau habis kuliah apa udah kerja. Saya udah senang sama Salimah. Lagi saya zamannya sekolah, udah geruduk juga ditanyain pacaran ya malu. Orang tuanya udah bahasanya nanjak gitu ya, udah didudukin ya saya yakinin orang tua. Sampai orang tua itu zaman itu sampai ngomong, karpe konus terserah kamu, kalau nggak mau diomong. Bapak nggak restu pak, ibu nggak restu. Ya restu, orang tua masa nggak ngerestuin. Tapi ya kalau memang mungkin nanti dulu kayak gitu kan, tetap saja saya zaman muda ya ini ya hasrat, saya pengennya begitu. Apalagi dari dulu keinginan saya diturutin, itu pun harus diturutin. Saya jalanin pernikahan tersebut, bahkan bapak sama ibu masih hidup pun itu bola apa nggak tahu, warisnya langsung dibagi. Saya punya, saya dibagi. Jadi ya dulu itu menikah punya duit dari hasil waris itu ya tadi langsung aku uangkan gitu loh. Saya tadinya bikin rumah. Kok tadinya mas? Iya saya bikin rumah ya, bikin rumah buat naungan saya sama istri. Nggak terlalu gede sih, lebihannya saya usahain itulah pokoknya. Nggak ada yang berhasil plus mas. Selama anak SMP berarti kan mau 10 tahunan lebih, ya duit itu habis, semuanya habis. Bener-bener sekarang saya main ke sini nggak punya uang apapun. Lagi-lagi yang main orang-orang nggak punya uang. Situ doang yang punya uang pada berarti nggak beli air gitu ya, nggak jadi beli air. Ya susah, itu kan beda hari. Kalau pikir mau beli air kan lumayan 50 apa 100.000 asli. Banyak kan yang main nggak punya duit, cuma situ doang. Akhirnya apa? Asli. Nah itu cerita. Nah itu mas, saya buat usaha ini itu dari saya main di besi, main dijual beli apa aja, ternak sampai peternak, sampai apa namanya nyawah lah, itu main di sawah bawang merah habis semua, nggak ada yang jadi berkah, nggak ada yang jadi duit sama, jadinya bocah gede-gede gitu. Dan saya pusing banget. Nah untungnya istri itu termasuk tipe orang yang dia juga bukan orang punya ya, dia orangnya nggak gampang ngeluh. Tapi kalau ngeluh di dalam hati nyesek sih nggak tahu ya, nggak diomongin, paling kan sama temennya yang dekat-dekat. Akhirnya kemarin itu seminggu yang lalu lah, enggak 2 minggu yang lalu, saya itu diajak teman ngadem mas, bahasanya kata dia ngadem. Rud, daripada pusing-pusing, lalu aku yuk ngadem, katanya begitu. Ngadem kan bahasanya kalau saya pikir kalau nggak nyemplung kali ya di kolam renang atau di mana yang enak-enak lah tempatnya adem-adem. Tahu-tahunya tempat yang singit mas, tempat yang rumput-rumput yang banyak, pohon-pohonan gede apa di sana. Dia itu katanya ada ustad apa mbahnya, ada mbahnya di sana. Saya pak ikut, emang mau cerita saya ngeluh. Tahu-taunya yang didatengin sama teman aja kayaknya orangnya juga melas ya kasih wedangan ke gulanya kayak bingung gitu loh. Akhirnya kan teman saya nggak ada gulanya pak kiai atau mbak, nggak ada gulanya, nanti bentar saya beli. Yang modal teman saya, berarti yang modal curhatin juga susah, ngapain saya curhat ke dia ya. Akhirnya teman ngobrol sama si tadi kiai tadi apa mbah atau siapa kayak mbah aja ngomong tua lah, rambut gondrong kayak gitu, terus kumisnya baplang. Ngapunten mau izin duduk di situ, saya agak pusing. Ya wis mana, jangan lamun di sana ya, pemarong. Ingat jangan sampai ngelamun duduk di sana. Memang adem, ada kali juga di situ bi. Saya akhirnya minta izin, teman saya ngomong, aja enggak sih, jangan macam-macam di sini. Semacam apa, saya dengerin lagi pusing-pusing, kamu ngomong sama mbahnya bisik-bisik, ngomongnya gaman, pusaka ini pusing, malah tambah pusing. Akhirnya dia tuh nyelintis jalan ke belakang lah, area rada belakang. Sana ada kebun, terus ada pangkok-pangkoknya lah, pangkok itu yang tempat buat duduk lah dari bambu-bambu. Saya itu ngelamun di situ mas, saya ngelamun. Padahal udah dibilangin jangan ngelamun. Jangan ngelamun, tapi kan nggak dikonsep, ngelamun sendiri, lagi pusing. Nggak di planning ya. Nggak di planning. Mau ngelamunan nanti sore jam 3:30 kan wagu bi. Akhirnya kan saya ngelamun gitu ambil ngeliatin air, lah itu ngerentes, hati saya ngerentes. Ya Allah, saya salah apa sih?
kalau sama orang tua saya kayaknya nggak membangkang. Saya juga berusaha buat buktiin kalau saya bisa berdiri sendiri. Sampai sejauh ini pun duit waris saya pakai Bener gitu ya. bener. Saya buat usaha, nggak buat judi, nggak buat yang macem-macem. Dan saya nggak pernah minta-minta lagi sama orang tua. Tapi kok masih salah, nggak pernah jadi duit, nggak pernah jadi dalan saya supaya antong. Mumet banget ya Allah. Boya apa kayak ya dikasih dalan katanya saya bisa buat bangkit, tolonglah siapa aja wis yang dengar saya lagi sedih begini, bantulah, tolonglah, gitu ngerintis di situ. Nah, tanpa sadar saat itu pun istrinya katanya dicerita setelah dia pulang tahu istrinya di jam itu pun itu nidurin anak yang kecil, ngerintis yang sama. Jadi ya kayak gitulah, kalau suami saya kok gini nggak pernah jadi duit, nggak pernah jadi jalan rezeki yang netep kayak orang-orang. Saya kepontang-panting, malah yang ditempatin sekarang katanya bukan rumahnya, udah dijual, udah ngontrak, dan rumahnya serem, banyak hantunya katanya. Rumah ngontrak itu Iya, udah mereka udah nggak peduli. Yang penting jangan nampak. Kalau masalah panci dilempar-lemparin, ada segala macam pada jalan sendiri, bodoh amat. Kalau bisa keluar mainnya detail kayak gitu loh. Tapi kan nggak pernah nongol, apalagi munculin duit. Jadi mereka nggak peduli, itu ngerintas kayak gitu. Nah, jenengan tahunya dari mana? Ya istri saya cerita kalau saya tadi itu mas pengasannya itu di jam tengah 11-an saya ngelamun, beduk-beduk saya ngelamun sambil nidurin bocah. Saya ngomong, ngamunnya kamu apa? Ya Allah, suami saya didatengin rezeki, dimudahkan. Kok kayak gini banget hidup, anak-anak udah mulai kebutuhan banyak. Itu saya nggak ngomong kalau saya juga ngelamun gitu, nggak ngomong. Nanti sedih kan istri. Sing sabar mak, sing sabar. Lah itu udah pulang dari tempat tadi ya tongkrongan. Itu kan ngobrol-ngobrol. Anak udah tidur, dia ngobrol di ruang tamu, ngadepnya saya keluar mas. Istri yang ngadep ke arah saya, karena ada meja. Karena rumah kuna itu meja-meja kuna semua. Pintu rumah dulu kayak gini ngeblek, itu separuh yang kebuka. Di sana itu jalanan. Lagi istri cerita begitu, saya juga mboktek, kok istri bisa ngelamunin di jam yang sama dengan gerentesan yang sama. Padahal sih emang gak ada bahan lain, emang gerentesnya harus begitu, emang pusing kan ya. Itu lagi cerita begitu, tahu-tahu kasih siapa mandek, ada orang yang turun dari mobil. Wong sugih siapa sing marani kesini orang kaya, karena mobil halus, ngomongnya mobil halus, mau mereknya nggak disebut. Ternyata itu Grab. Itu mertuanya yang datang. Mertuanya orang tuanya Rudi yang datang. Dan ini apa koroma apa ngapain? Mau ngeledekin saya apa gimana? Rumahnya sekarang kontrak di sini. Kayak gitu ya. Waduh, saya udah perasaannya buruk banget wis. Bukan saya, kalau saya dimaki-maki nggak apa-apa mas, Salimah melas wis gering kayak gue. Kalau datangnya tahun kemarin masih lemu, masih seger, saya masih udah kurus begitu. Anak-anaknya bajunya bukan yang baik, bukan yang bagus-bagus, tempat tidur juga begitu. Alah ngisi-sini tuh saya udah berpikir buruk begitu. Pas ketok ketahuan ada saya, mukanya juga masih sama, malah ngetok. Assalamualaikum, Umay Rudi ya, Umay Rudi bener, ini rumahnya Rudi. Sayangnya ada. Ya kan, jelas-jelas pan menghina itu loh, temenan kayak mas, beneran ngomong itu. Bener mas. Terus kameranya primen, saya jawab waalaikumsalam, ngomong terus assalamualaikum, kan ngeledek. Akhirnya saya emosi, saya keluar, mak, assalamualaikum, gimana sih orang saya aja kelihatan. Astagfirullahaladzim, kata orang tua itu pintunya nutup. Katanya pintunya nutup dan gak ada yang nyautin. Jam 11 lebih mau beduk lah kayak gitu. Masa sih mak? Bocah sing gemin orang pernah berubah, pengennya nyangkal orang tua terus kayak gitu. Saya yang kenal lagi akhirnya. Tapi saya mau nerusin, mak tadi pintu kenapa menurut sampean nutup? Terus saya nggak jawab, nanti malah rumah ini di ngomongin yang berhantu dan lain-lain. Saya cuma diem. Itu saya udah mengkerut aja, geser tempat duduknya ke sana. Terus pandangan di saling mau ditunjuk kayak gitu. Kan gawe banyu mak itu namel tau ya. Orang usah banyu, orang usah digawe. Mengurip orang bisa gawe banyu. Iya bener air itu jangan dibikin. Orang hidup nggak bisa bikin air. Kalau masak air, ya boleh. Bener juga. So, mana aku bangsat dalam hati begitu. Oke,
itu dikasih uang. Aku ngerti kamu itu susah. Emang orang tua itu bapak belum masuk acan. Jadi saya orang tua itu tetap mantau anak kayak apa. Wis nyerah durung katanya, udah nyerah apa belum? Mana tuku apa wedang sing wis dadi. Kompor be paling laka minyak kayak laka gasnya be katanya penghinaannya kayak gitu. Kompor nggak ada gas. Padahal saya ada mas, tinggal dikit sih. Udah bau kan mau habis ya. Oh, sama dong ya berarti. Iya di mana-mana kalau mau habis bau sedikit. Bang, saya kena semuanya. Istri ya wong kena butuh uang, main tampani. Menurut saya kan punya harga diri sedikit. Boten mah enten di dalam ada air gitu kan. Langsung ditampani, langsung ke warung kayak kesempatan saya buat keluar gitu loh. Itu urusanmu sama orang tuamu gitu. Keluar lama istri. Itu orang tua yang aneh, Mas. Enggak ngomong apa-apa, saya dijantur kayak duduk di depan saya. Saya duduk di sini. Kayak pan pada apa? Pan menghina tuh mendingan pulang. Sampai saya ngomong, "Pak, mau ngapain sih, Pak?" Mak ngomong, "Mak," katanya begitu. Ya orang wong tua yang niliki anak. Kamu wis nyerah apa durung katanya begitu. Kamu udah nyerah apa belum? Terus saya tahu-tahu tadi yang bapak diomelin dong macam-macam banget. Itu nggak ada satupun yang saya dengerin katanya. Udah bakalan begitu. Tapi yang mata saya itu melihat sesuatu di pintu. Ada yang beda. Itu pas tinggal beduk banget lah. Kasih apa? Saya bukan ngeliat bapak. Kayak ini mukanya bapaknya ini di lehernya sini lah. Masih kelihatan pintu di luar itu masih kelihatan pintu. Tadi sebenarnya saya nungguin istri beli air lama banget kayak gini kan ya. Itu siapa? Kelenting. Tadinya dengar suara kayak gitu. Bahkan suara bapak kayaknya udahlah saya nisbikan kayak gitu kan. Tapi ada suara kelenting kayak dokar. Kayak suara dokar. Tahu-tahu bener mas, ada bok tongol kepala kuda bagus banget itu. Itu di pintunya? Iya di pintu, yang maksudnya di jalanan. Oh di jalanan. Di pelataran itu kan agak berapa meter baru jalan ya. Ada kuda bagus banget, bukan kuda yang kayak di sini kan kadang-kadang udah dungkluk begini udah lelah kan. Itu kuda-kuda yang gagah cakep-cakep banget dan ada hiasannya, ada centulannya ke sini tuh ada rumbai-rumbainya lah. 2 ekor. Burine ada lagi, berarti 4 yang nari. Ada acara imtihan karena ada acara imtihan ternyata sudah selesai ceritanya. Ternyata ada imtihan, ketebak ya. Rombongan karnaval itu naik anak kecil. Bener. Ternyata istrinya nggak beli gula dan lain. Dia itu ikut naik kuda. Bukan begitu. Jadi kita ada kuda. Ke situ mau minta Pak buat bayar gitu. Iya, ternyata ada kuda. Tadi belakang kuda kok bagus banget. Kalau kuda-kuda sini ya, jam-jam sekarang kan kemarin-kemarin dulu itu ya. Ada ya sekarang buat narik imtihan, acara-acara khusus, jelbut lah kotor. Kecuali yang dirias. Itu pun ada yang kayak kuda-kuda yang khusus buat sunatan itu kan dirias. Jauh lebih bagus dan bahannya asli semua. Makin kesini, loh, ini apakah yang dinamakan kereta kencana kayak gitu? Iya, makin lama itu jadi pas ada pintu kotak itu bagus banget lah pokoknya. Saya gambarinya susah mas, wong pating kemblok dan ada truk, ada mobil lewat itu kayaknya nggak ada semua, kayak nggak penting itu loh. Itu tok aku fokusnya di situ nungguin karena udah ada kaki yang keluar begini. Halus man, sendalnya selop ya, dan manten lah begitu. Dia mau turun tak tungguin, siapa sih di dalam hati? Uga-uga pan nganterin duit, jangan-jangan mau nganterin duit. Jangan-jangan doa saya diterima kayak gitu. Itu tahu-tahu saya itu apakah itu lama atau gimana ya? Istri udah ada di samping saya. Ternyata dia lewat pintu belakang masuknya. Udah ngasih air juga. Saya nggak kejadian itu semua itu nggak. Tahu istri, siapa mas apa? Istri saya bisa ngeliat, katanya istrinya, bukan istri saya ya, istrinya Rudi. Istrinya Rudi bisa ngeliat. Salimah ya? Iya Salimahnya bisa ngeliat. Kamu udah di dalam? Iya kan saya lewat pintu belakang sekalian toko gas. Sekalian beli gas beneran gasnya habis. Ya saya malu double-double. Tapi nggak mikirin saya gasnya habis beneran. Lama itu bukannya lama ke warungnya. Saya ceplak-ceplak nggak hidup-hidup. Saya balik lagi beli gas katanya begitu. Mas tadi itu sih apa? Saya mentelang orang tua kayak saya acukan. Bocah tucak ngomong, sorry kata bocah tucak ngomong nggak memperhatikan. Pas saya ngeliat ke orang tua itu nggak ada, jelek itu nggak ada. Ya biasa mobil lewat apa kayak gitu loh, kendaraan yang lain.
kon iki krungu bocah dijak ngomong orang tua ngomong sendiri cuma balik katanya cuma balik itu ngelemparin pak kayak gitu amplop aja ngorek-reka jangan buat yang macam-macam kan nggak butuhnya aku buat cucu katanya itu dipakai buat cucu besok mau ada acara macam-macam itu dipakai ibunya rada lemes tapi disitulah ketika orang tua galak dan lain-lain tapi kok ibu nggak ngomong tapi mau keluar saya salin dia nangis berarti kan masih sayang sama saya jangan-jangan memang saya selama ini yang salah saya kementus gitu loh kementus itu gagahan apa sih bisa sombong akhirnya mereka itu keluar kayak udah dipesenin Grab sama kakak saya apa gimana mobil yang tadi lagi keluar sana ya saya bom saya ngadep sama istri bukan masalah ini duitnya masalah apa mak kamu tadi ngelihat kereta di depan apa enggak? Saya ngelihat pak, ada wong ayu nih di dalam, ada orang cantiknya. Sampai enggak ngelihat, saya ngelihatnya cuma mau turun begitu. Kalau saya ngelihat, berarti situ ngelihat ke bapak mungkin ya. Saya ngelihat itu ada bendarane katanya. Jadi kayak ratu-ratu itu pakainya klip-klip kayak marahnya kayak kuning-kuning emas semuanya kayak gitu pi. Itu cantik banget. Senyum ke arah kita turun, mas kayaknya masuk tapi saya ikut melihat kayak takut ya saya ngeliat ke arah bapak itu nggak ada itu saya jadi nggak mikirin bahkan kopi aja saya nggak minum saya kepikiran takut sendiri takut jadi takutnya nanti wong pakaiannya kayak gitu aku pesugihan tanpa aku kesadari kayak gitu loh saya bingung saya mau telepon ke siapa temen yang tadi nganter juga lah malah dia nanti ditanyain ke mbahnya duit lagi ini mau buat bayaran bocah gitu kan saya ngelengok di dalam Pak sebenarnya situ habis ngapain sih habis ngapain Briman lagi itu pergi itu ngapain saya kesini saya terangin nah lagi kamu ngelamun saya juga ngelamun ma saya bilang kalau siapa kek nganterin duit kek nganterin rezeki buat saya aduh jalan wedi ketakutan kalau kayak gitu benar terus dia mau nganterin rezeki atau apa kita itu kaya kita itu sukses tapi anak arahnya udah ke sana semua mereka berdua akhirnya ketakutan begitu sampai tibalah waktunya malam saya udah dari duitnya orang tua royal tuku sate tumben-tumben ini mangan bareng bocah seneng kan mama duitnya kemen katanya begitu padahal aku nangis katanya ngelihat istri dibilangin begitu udah dikasih emak sendiri bentar lagi juga bakalan habis begitu kan mana untuk kukinya mak ada yang minta ke Rita segala macam Rita berarti orang Tegal ini ya Rita masih ada dia nggak tahu di sini ada Jogja segala macam akhirnya apa udah selesai begitu anak-anak pada tidur saya cuman duduk diem semuanya begini ya di ruang tamu dan nggak tahu kayak seolah-olah nungguin jawaban sebenarnya kamu yang datang itu siapa pintunya dibuka nggak mas enggak lah nggak berani saya duduk berdua sama istri nggak ngomong nggak apa cuma ngudut siang malamnya itu ada suara yang sama kelenting kayak gitu ada yang suara yang sama kelenting itu di depan rumah berhenti ada suara kudanya kayak gitu kirain suara S gitu bukan enggak ada suara kudanya mak wis teka mak Primen ini gimana udah arahnya bakalan yang ditanda tangan kontrak bakalan dikasih uang kayak gitu kan lama mas saya tungguin nggak ada suara apapun pas saya keluar mas melu nggak bisa dilihat ya mas kayak gerimis tukang dokter beneran tapi ya kayak gitu kayak acara sekarang kan lagi banyak intian itu bukan cuma satu yang belakang itu ngikutin kayak solidaritas gitu loh banyak kempes atau apa dan enggak sing wong ayune ndi Pak? Wong ayu apa sampai wis dibojo katanya nanya orang ayu. Saya jadi nyeplos wagu. Akhirnya di situ saya parno tapi ya malu jatuhnya. Pak, kita kan nungguin tapi bunyi beneran ya Pak itu. Kelintingannya ada Pak. Ya adalah orang lagi dirias-rias begini. Tutup lagi kayak saya Pak ya wis terserah sampean mau ngaup di situ mau. Ana banyu ora Mas? Hanya air banyu udan lagi ngapain kayak gitu saya masuk ke dalam lagi tapi belum bisa ngilangin rasa takut itu malamnya saya tidur punya duit barengan sama istri punya enak duit kan nyaman besok ada yang buat belanja buat apa
saya itu kayak ngulangin malam pertama lah tak kena tenaga habisin wong lagi bahagia mumpung ada duit kalau lagi nggak ada duit kan baru lucu-lucu aja ngesuk nggak jadi imrohnya begini lagi kan aduh kaku lah akhirnya apa saya itu tidur kecapean di sananya itu udah di kereta di alam mimpi sama istri sama Salimah. Kereta jurusan mana? Kereta jurusan Semarang. Ini Kamandaka, Semarang ini Jogja. Enggak sih kereta kencana maksudnya seperti kereta itu. Kuda. Kereta kuda. Mak, kamu lagi apa? Kamu lagi ngapain? Ya kamu lagi ngapa? Di sana sama-sama kaget. Kita di mana ya? Ruangan nyaman. Mungkin kalau sekarang gambarannya kayak di Amerika hip hop itu limosin lah kayak gitu. Iya kan seperti itu. Nyaman adem. Limosang. Ngomongnya limosang. Katanya. Oh limosang. Kayak gitu kan. Terus saya lihat apa di depan itu. Memang ada yang ngendarain kayak gitu dan memang kudanya saya langsung duk. Wah, kita di mana? Ojo keter, ada suara kayak gitu, halus banget aja keter, tapi orangnya nggak ada loh ya, itu sosok itu nggak ada. Ojo keter, jare pengen sugih, jare katanya pengen kaya, jare orang nyai, aku orang pengen sugih langsung kayak gitu saya, aku orang pengen sugih, melarat orang apa sih penting selamat, melarat nggak apa-apa yang penting selamat. Iya nyai, istri saya ngomong kayak gitu, padahal kan bahasanya kalau mimpi kan bukan diri asli ya, sukma, tapi memang kita semua masih eling nyambung gitu nyambung ya. Saya orang pengen sugih orang ya mudun loh katanya mudun suruh turun kayak dijorokin dua-duanya saya itu kayak ada yang dorong wong di depan itu ada kayak yang ada depan bangku begini tadinya nggak ada makhluk itu langsung jorokin saya dua-duanya satu arah begitu dan saya bangun jedotan pala sama istri jeduk gitu. Dan saat bangun dua-duanya jedotan enggak sama-sama itu telanjang sama ngimpi gancet ke sana gancet enggak yang enggak jeduk gitu astagfirullahaladzim kita sama-sama istighfar aku mikir aku juga iya aduh kita kudu takon harusnya nanya ke orang yang paham mau nggak mau kalau nanya sama temennya tadi arahnya mbah rupiah ya kan akhirnya londong ketemu sama tadi yang punya gentong kan iya kayak gitu iya kan tapi kan saya bukan mbak saya cuma bisa ngomong kayak gini kayaknya apa bagusnya gitu ya empuk ya ada intinya empuk karena cuman mas ngomong kayak gitu jangan dipikirin nggak kejadian untung-untung sampai di mimpi juga masih eling masih selamat yang kita pikirkan itu yang terjadi seperti itu apalagi kita lagi gitu jangan sampai itu kita yang mikiran yang enggak bangsa-bangsa jin seneng banget ngambil alih situasi kita ya mas tuh saya primen ya enggak primen masih punya duit kan masih mas ya udah nikmatin aja syukur-syukur habis ini ada kerjaan yang enak bisa lancar ya bom mereka nawarin mau jualan air ada air di belakang saya lupa ngomong harusnya lumayan kan jadi marketing tapi kan lagi susah Oke. Itu kejadian udah berapa lama bro baru banget ya katanya 2 mingguan tadi ya kalau nggak salah iya 2 mingguan tapi mereka ceritanya baru 2 hari yang lalu oke. Itu baik terima kasih bro Ayong atas ceritanya tentang apa sih ya itu tadi tentang bisikan. Kita kadang ngomong ada yang ngedengar mau memanfaatkan momen tersebut. Baik kita ambil yang positif yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.